Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Sarah Octavia dari kelas HM 6A Malam dengan NIM 4111911004. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pengaruh kepuasan pelanggan terhadap penggunaan e-commerce. Yang pertama, kita ada latar belakang. Dalam latar belakang ini menjelaskan bahwa hampir pasti bahwa semua pengusaha atau perusahaan memiliki situs web untuk membantu strategi iklan produk atau operator perusahaan. Hal ini terkait dengan manfaat baik dari situs internet sebagai kemampuan untuk mempromosikan barang atau jasa perusahaan, dan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pengusaha atau perusahaan untuk berhasil menjalankan bisnisnya adalah untuk menggunakan media internet sebagai sarana membuat website dengan karakteristik yang tepat atau memikat, mudah diakses, memberikan banyak fakta tentang barang dagangan atau penawaran yang dijual, pemasokan, memastikan untuk perlindungan transaksi perusahaan, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar pembeli akhirnya tenang dan mempertimbangkan di toko online. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada penjualan di toko online? Yang kedua, apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada penjualan di toko online? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas pada toko online? Selanjutnya adalah tujuan penelitian dari metode penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan berpengaruh simultan kepada kepuasan pelanggan, dan yang kedua untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan berpengaruh parsial terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian ini, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah yang sebaiknya diambil untuk mengatur strategi-strategi pemasaran di masa yang akan datang, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam hal pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke batas masalahnya, yaitu dalam penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi penyimpangan sasaran. Maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Kajian teori ini yang dapat saya simpulkan yaitu menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan adalah inti pemikiran pemasaran modern. Tujuan kegiatan pemasaran adalah menarik pelanggan baru dan menjanjikan nilai yang tepat dan mempertahankan pelanggan saat ini dan dengan memenuhi harapannya sehingga dapat menciptakan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk pengembangan hipotesisnya itu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian yang akan diuji validitasnya adalah sebagai berikut. Yang hipotesis pertama itu variabel-variabel kualitas pelayanan tangible, reliability, responsibility, assurance, dan empati mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan secara simultan. Dan yang kedua itu variabel-variabel ke kualitas pelayanan tangible, reliability, responsibility, assurance, dan empati mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan secara parsial. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya, itu yang pertama ada operasi variabel dan pengukurannya. Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai dengan
klasifikasi tertentu dan dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang akan dijadikan objek pengamatan penelitian dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang akan dianalisis adalah sebagai berikut, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, atau disebut independent variable dan dependent variable. Untuk teknik pengambilan sampel adalah sebagian populasi yang hendak diketahui yang dianggap biasa mewakili populasi. Sampel yang disarankan dalam penggunaan SPSS adalah lebih dari 50 orang, namun apabila jumlah sampel terlalu banyak dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penarikan sampel seluruhnya, maka penelitian ini akan menggunakan rekomendasinya untuk menemukan maksimum penarikan sampel antara 50 sampai 100 sampel. Untuk teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data paradigma penelitian kuantitatif, dan dikumpulkan dengan metode kuesioner atau angket, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Yang pertama itu ada kuesioner dan angket, wawancara, dan dokumentasi. Tapi di sini saya lebih mengarah kepada teknik pengumpulan data kuesioner atau angket, yang merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.